Oke, kita bahas lagi ya guys. Jadi per hari ini 6 Maret 2022 itu visa turis atau visa wisata ke Korea itu belum dilayani atau belum dibuka. Apa aja yang udah dibuka kalian bisa cek di video ini. Dan salah satunya itu adalah visa D4 yang aku pakai sekarang ke Korea guys. Jadi kalau misalkan teman-teman ada rencana juga untuk sekolah ke Korea, kalian bisa cek video yang ini apa aja visa yang udah dibuka. Oke, nanti untuk pembahasan visa D4 gimana cara apply-nya, lalu apa aja syarat-syaratnya dan bagaimana step-stepnya akan dibahas aja di video terpisah karena pasti panjang banget guys. Jadi aku pengen menyampaikan juga detail supaya nanti teman-teman juga dapat gitu apa yang aku lakuin sekarang tuh teman-teman juga tinggal ngikutin karena sebenarnya tuh ada beberapa syarat yang beda sama visa turis. Jadi nanti akan kita bahas di video terpisah. Oke, masuk ke cerita utamanya yaitu prosedur tentang gimana cara terbang ke Korea di 2022 ini. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa perbedaan sama penerbangan sebelumnya guys. Ini aku bandingin sama teman-teman aku yang berangkat 2 minggu lebih awal daripada aku ya. Mungkin di bulan Februari awal sampai Februari tengah gitu ya guys ya. Jadi aku kan kemarin tuh berangkat tanggal 3 Maret nih. Jadi itu tuh yang aku alamin sendiri, aku share ke kalian. Dan ini supaya nanti kalau misalkan teman-teman nanti berangkat acuannya tuh di kabar yang paling baru gitu guys ya. Ini semoga nggak berubah-ubah lagi. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman berangkat kalian udah step-step itu sama kayak yang aku alamin gitu. Oke, kita masuk ke cerita utamanya yaitu tentang prosedur terbang ke Korea saat pandemi khususnya di tahun 2022 ini guys. Jadi yang aku sampaikan ini adalah pure pengalaman aku kemarin. Jadi aku tuh kemarin terbang tanggal 3 Maret 2022. Ini tuh pengalaman yang menurut aku tuh penting banget untuk aku sharing karena sebenarnya informasi itu kan bener-bener enak kalau misalkan orang tuh mengalami sendiri gitu kan. Jadi teman aku tuh ada yang udah berangkat duluan tanggal awal Februari sampai tengah Februari itu, sama aku yang Maret itu tuh peraturannya udah beda banget gitu. Jadi kayak emang mungkin ini bisa jadi acuan teman-teman kalau misalkan teman-teman juga mau ke Korea gitu ya. Oke, lalu apa aja yang perlu dilakuin atau disiapin? Yang pertama tetap kalian harus ngurus penerbangan ya guys. Sebenarnya video soal penerbangan ini udah pernah aku bahas di video yang ini. Kalian bisa cek di sini untuk lebih detailnya. Tapi yang poin-poin terpenting adalah kalian kalau misalkan mau beli tiket, yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah harganya, free bagasinya, lalu jamnya. Kalau misalkan kalian tuh pengen berangkat pagi, siang, malam dan juga direct dan tidak directnya atau transit gitu guys. Soalnya emang itu biasanya filter-filter di aplikasi yang kalian beli tiket pesawat tuh emang itu gitu. Terus juga satu lagi adalah maskapai. Jadi emang mereka tuh yang paling mencolok selain harga itu adalah bagasi guys. Jadi waktu itu kan aku galau nih ya mau naik Garuda Indonesia atau Korean Air gitu. Tapi mengingat bawaan aku yang sangat banyak, aku memutuskan untuk naik Garuda Indonesia karena free yang dia kasih bagasinya itu adalah kalau kelas ekonomi 30 kilo, kalau misalkan kelas bisnis itu 40 kg gitu guys. Kalau misalkan Korean Air itu yang free itu boleh bawa satu bagasi atau satu tas yang beratnya itu maksimal 23 kilo. Dan kalau misalkan ekstra bagasi gitu ada hitungan sendiri, nanti aku mungkin akan cantumin di description box aja untuk kalkulator penghitungan bagasinya gitu. Kalau misalkan Garuda Indonesia tuh kemarin juga ada kalkulatornya, tapi tuh nggak tahu kenapa pas aku masukin tuh error terus. Jadi aku telepon ke call center itu kalau misalkan ekstra bagasi dari Jakarta ke Korea itu adalah 400.000 per kilogramnya gitu ya guys. Jadi kalian bener-bener harus siapin barang kalian itu. Kalau emang kalian nggak mau lewat dari bagasi yang free, kalian timbang aja dulu sebelum kalian bawa ke bandara gitu. Oh ya, untuk beli tiket pesawat, kalau saran aku ya guys, kalian jangan beli dadakan. Karena pengalaman aku sendiri nih guys, aku tuh kemarin beli tiket dadakan karena kan sebelum berangkat aku ada drama dulu sama COVID. Jadi emang tiket yang udah aku beli tuh nggak bisa aku pakai karena emang aku harus menjalani karantina dulu sampai negatif, sampai aku baru bisa berangkat gitu kan. Dan nggak tahu kenapa ini tuh bener-bener melambung jauh, terbang tinggi, tau gak sih guys. Harganya tuh bener-bener
udah, kalau menurut aku tuh udah nggak ngotak gitu. Masa iya ekonomi tuh, Garuda ekonomi tuh kena harga 13,7 gitu. Aku beli di H-1 waktu itu karena emang PCR aku keluarnya di tanggal 2, jadi hari tanggal 2 juga aku langsung beli tiket gitu kan. Di kelas ekonomi Garuda Indonesia itu kena harga 13,7. Sedangkan kalau kelas bisnis itu nambah sedikit guys, jadi kayak 14, sekian. Ya, aku akhirnya naikin kelas buat naik ke kelas bisnis gitu. Dan karena kelas bisnis itu bagasinya 40 kg, jadi aku makin banyak makin masukin tuh barang yang mau aku bawa, karena kan sayang ya kan kalau misalkan ekonomi kan free-nya cuma 30. Masih ada spare 10 kilo, aku masukin lagi tuh makanan-makanan guys, karena kan emang aku tuh pengen bawa banyak makanan gitu kan. Oke, next yang kedua yaitu syarat penerbangannya. Perlu apa aja sih? Jadi untuk penerbangan ke Korea itu yang pertama kalian butuh siapin PCR negatif itu guys. Jadi PCR itu kalian sebenarnya tuh wajib bawa PCR yang emang udah terpercaya gitu loh guys. Jadi jangan PCR yang abal-abal gitu. Terus harus bahasa Inggris dan maksimal itu masa berlakunya adalah 2 kali 24 jam kalian tiba di Korea gitu. Jadi makanya kenapa aku tuh beli tiket dadakan, karena emang PCR aku keluarnya tanggal 2 gitu kan guys. Terus sebenarnya ada beberapa list rumah sakit rujukan Korea Selatan yang kalian tuh bisa cek PCR di situ gitu. Cuman ya kalau misalkan teman-teman nggak deket sama rumah sakit rujukan, kalian bisa cek di klinik-klinik atau misalkan lab-lab yang emang bisa ngeluarin pakai bahasa Inggris dan bisa dibawa ke luar negeri gitu ya. Kalau aku kemarin tuh cek di di berbagai tempat ya guys, di 2 sih sebenarnya sih. Jadi aku cek di RSPI, yaitu salah satu rumah sakit rujukan kedutaan Korea Selatan. Terus yang kedua aku cek di laboratorium Bumame gitu. Dan alhamdulillah dua-duanya tuh negatif. Jadi emang sebenarnya tuh niatnya mau gambling, kalau misalkan bisa buat terbang, aku mau terbang pakai itu gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah dua-duanya negatif, jadi aku lebih pakai yang RSPI atau rumah sakit Pondok Indah gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh nggak wajib pakai rumah sakit kedutaan, karena yang wajib itu hanyalah untuk visa pekerja guys. Jadi kalau misalkan emang tujuannya untuk wisata, misalnya nanti kalau udah buka terus nanti abis gitu visa pendidikan kayak aku, itu kalian bisa pakai lab yang emang udah terintegrasi sama Peduli Lindungi kalian atau yang udah diakui Kemenkes gitu ya guys. Terus kalau misalkan nanti kalian ada kesempatan buat cek di rumah sakit rujukan, better kalian cek di rumah sakit rujukan aja karena emang lebih terpercaya gitu ya. Terus surat PCR itu akan diminta sama petugas check-in counternya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ngasih bagasi, kalian akan diminta si PCR itu. Nah kalau misalkan buat teman-teman yang pengen milih kursi, kalian better check-in online aja. Apalagi buat kaum-kaum yang pengen duduk di window seat atau duduk deket jendela. Kayak aku kemarin juga gitu guys, aku ngambil yang deket jendela. Jadi better check-in online aja. Oke, next yang ketiga yaitu apa yang akan dilakukan setelah dari check-in gitu ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke imigrasi. Nanti kalian di situ akan ditanya nih, kalian tujuannya ngapain, visa kalian apa, terus berapa lama stay di sana. Terus nanti dicek tuh dokumen-dokumen kalian, termasuk paspor, visa, kayak gitu-gitu. Jadi nanti siapin aja, karena kadang tuh antrinya lama guys. Jadi mending kalian siapin aja tuh, kalau bawa tas yang mudah dibuka, kalian masukin aja di tas yang mudah dibuka itu, daripada nanti kalian harus buka-buka koper, antrinya juga lama gitu guys. Oke, next yang keempat, setelah dari imigrasi kalian akan nunggu di gate yang diarahkan gitu ya. Kalau aku kemarin Garuda Indonesia ke Incheon itu di gate 1D itu paling ujung banget guys. Jadi saran aku kalau misalkan kalian setelah check in itu setelah sampai bandara bener-bener kalian harus segera check in dan masuk ke ruang tunggu ya guys, karena kita nggak tahu nih di imigrasi itu apakah antri lama ataukah nanti ada step-step yang emang kita tuh harus antri dan kita bisa telat gitu kan. Jadi spare waktu, jangan mepet-mepet. Nah setelah masuk pesawat kalian bener-bener harus memperhatikan prokes. Kalau misalkan kemarin tuh, kalau misalkan di kelas bisnis itu tuh bener-bener cuma 4 orang guys, jadi bener-bener kosong banget. Bahkan pramugari tuh sampai apal nama kita gitu. Setiap kita dipanggil tuh ya Ibu Vika gitu. Jadi kayak pramugarinya apal nama gue gitu kan. Terus kalau yang ekonomi itu mungkin karena kemarin tuh aku bareng sama TKI, jadi tuh rame gitu guys di belakang. Cuman aku nggak tahu apakah duduknya tuh
masih physical distancing atau enggak aku nggak tahu, karena emang pas keluar tuh kan aku keluar duluan jadi nggak tahu. Cuman pas lagi antre di sebelum masuk pesawat tuh bener-bener rame banget. Tapi itu nggak masalah sih, yang penting di pesawat tuh bener-bener jaga prokesnya, masih bawa masker, nanti dikasih juga tisu basah dan juga hand sanitizer-nya. Lalu kalau misalkan emang mau lepas masker, bener-bener yang penting-penting aja, kayak mau makan atau emang kalian mau ngapain gitu. Jadi kalau misalkan tidur pun harus pakai masker ya guys. Oke, next, nanti di pesawat kalian akan dapat 4 form yang wajib kalian isi guys. Nah, apa aja formnya itu pernah aku kasih liatin di video sebelumnya, kalian bisa cek di video ini. Jadi emang ini yang salah satu pembedanya ya guys. Jadi emang nanti tuh ada form kayak bukan cuman travel declaration form, tapi ada 3 form lagi yang beda yang wajib kalian isi. Itu juga wajib lah kalian tuh nyediain pulpen, karena emang daripada nanti pulpen yang kalian pakai tuh bekas punya orang-orang, jadi mending kalian pakai aja punya kalian sendiri. Oke, setelah kalian nanti landing di Incheon, kalian perlu nyiapin nih satu bundle dokumen keeper kayak gini. Kalau aku sih bawa clear holder kayak gini supaya dokumen yang kalian butuhin tuh gak susah gitu ngambilnya ya. Di sini aku siapin sih yang kayak ya paspor aku, habis gitu juga ada visanya di dalam, terus ada juga aku tuh ngeprint ini surat PCR tuh double, terus habis gitu ada juga beberapa dokumen kayak waktu itu kan aku ada LOE kampus kayak gitu, aku siapin di sini juga barangkali diperlukan, jadi nggak perlu opek-opek di tas gitu guys. Jadi kalian nanti siapin aja clear holder kayak gini supaya nanti kalian nggak ribet sama dokumen-dokumen kalian. Step pertama setelah sampai di Incheon, nanti kalian akan diarahkan ke gate arrival ya. Nanti di situ ada screening dulu nih. Yang pertama tetap ya di mana-mana tuh kita screening dulu suhu gitu kan. Jadi emang nanti step pertama adalah kita antri buat nyerahin si surat PCR itu buat dicek sama dia. Yang pertama nih kapan kita diceknya, habis gitu negatif apa, metodenya apa, kayak gitu-gitu nanti kita dapat kayak gini. Ini tuh emang panduan untuk home quarantine gitu ya, belibet banget ngomongnya. Intinya selama perjalanan sebelum ke imigrasi Korea yang ngurusin paspor kita tuh bener-bener semua rututan soal PCR dan kuarantin gitu guys. Nah, setelah banyak ngelewatin pos-pos yang emang ngurusin PCR dan kuarantin kita, nanti juga ada pos-pos yang emang minta dokumen yang tadi kita isi di pesawat ya, yang 4 dokumen tadi itu yang nanti akan diminta di pos-pos selanjutnya gitu guys. Dan ada pos yang emang dia tuh mengkonfirmasi sama kontak yang kita tulis di form yang di pesawat tadi guys. Jadi kan kalau misalkan aku kan emang nulis kontaknya suami aku kan, dan emang sebenarnya tuh butuh kontak yang emang stay di Korea. Nah, setelah semua urusan PCR, kuarantin dan juga yang tadi form-form tadi udah selesai, step terakhir adalah nanti akan diarahkan ke pos imigrasi. Di situ nanti akan di-scan nih paspor kalian. Terus nanti setelah itu nanti kalian tinggal step paling terakhir banget tuh ngasih travel declaration form yang tadi diisi di pesawat sebelum kalian keluar dari pintu kedatangan ya. Tapi ada beberapa yang sebelum keluar dari pintu kedatangan itu bongkar dulu kopernya karena emang terlihat mencurigakan gitu kan. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari penerbangan sebelumnya adalah aku karantina tuh udah nggak butuh aplikasi yang untuk ya semacam peduli lindunginya Korea gitu kan guys. Jadi kayak emang karantina ya udah karantina aja. Jadi udah nggak ada aplikasi yang nge-track, udah nggak ada telepon setiap hari untuk nanyain kabar kita, kondisi kita tuh bener-bener nggak ada. Jadi bener-bener ya udah 7 hari tuh di rumah gitu kan. Bahkan karantina aja diturunin gitu kan, dari semula 10 hari tuh sekarang diturunin jadi 7 hari gitu guys. PCR tapi tetap sih kalau misalkan PCR tetap 2 kali. Jadi nanti setelah tiba nih aku di hari tanggal 3 kemarin tuh aku langsung PCR, terus nanti di hari ke-6 nanti aku PCR lagi gitu. Oke, setelah kalian nanti keluar dari gerbang kedatangan atau pintu kedatangan, nanti kalian akan diarahkan ke suatu booth yang emang nanti nanya nih kalian tuh tujuannya mau kemana gitu, soalnya nanti mau dibantuin milihin transportasi untuk ketujuan kalian gitu kan. Ada bus, taksi, terus van, ada lagi KTX kayak gitu-gitu kan. Nah oke, jadi itu guys pengalaman aku kemarin
tentang prosedur gimana aku terbang ke Korea selama pandemi ini gitu ya guys. Jadi semoga info ini juga bisa membantu kalian yang mau berangkat ke Korea, dan juga yang buat nunggu visa turis, kalian semangat, semoga cepet dibuka. Dan gak usah khawatir, nanti kalau misalkan visa turis udah dibuka, aku pasti akan infoin ke sini guys. Jadi jangan lupa untuk yang belum subscribe sekarang juga biar kalian gak telat informasinya. See you in the next video.